Ya baik, saudara dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya Jerry Lende kembali lagi berada bersama Anda di edisi 20 September 2025. Dan saat ini saudara, saya sedang mengikuti Hari Kerja Bakti Sedunia atau Hari Kebersihan Sedunia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat melalui dinas sektornya itu Dinas Lingkungan Hidup ya. Kabupaten Sumba Barat. Dan saat ini saudara, saya sedang berada di TPA WE Dabo, di mana di sini adalah tempat penampungan sampah-sampah dari sentral kota Waikabubak dan sekitarnya. Untuk semua itu dibawakan ke sini dan dipisahkan sesuai dengan jenis sampahnya yang ada. Dan seperti apa penataan-penataan yang kemudian dilakukan dan di Hari Kebersihan Internasional ini yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, saya sudah bergabung dengan PLT Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat, Bapak Ferdi Jawa. Selamat pagi Pak Ferdi. Selamat pagi Pak Jerry. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Ya, Pak Ferdi, saat ini saya lihat di seluruh sentral kota tadi di Waikabubak itu dilaksanakan kegiatan bersih-bersih secara massal ya. Hampir seluruh OPD dan juga masyarakat baik itu di kelurahan, kecamatan, itu juga mengikuti kegiatan ini. Kalau ini di hari ini Pak, apa saja di Hari Kebersihan Nasional ini yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumba Barat, Pak? Baik, terima kasih Pak Jerry. Ya. Hari ini merupakan Hari Kebersihan Sedunia ya. Ya. World Clean Up Day. Dan secara serentak seluruh dunia melakukan kerja bakti pembersihan sampah-sampah yang ada baik di perkotaan, di pinggir jalan, di desa-desa. Oleh karena itu, atas dasar ini kemarin kami menginformasikan melalui keliling-keliling, diikuti dengan surat resmi juga kepada seluruh perangkat desa dan kelurahan dan camat, agar secara bersama-sama hari ini menggerakkan masyarakat untuk kita lakukan kerja bakti di tempat-tempat tinggal masyarakat, di pinggir jalan umum, di pusat-pusat pemerintahan, termasuk seluruh perangkat daerah diminta untuk mengerahkan seluruh staf. Kita bersama-sama untuk melakukan pembersihan, dan kami sendiri Dinas Lingkungan Hidup hari ini kita fokus di TPA WE Dabo ini untuk melakukan pembersihan sampah-sampah yang ada di seputaran tempat pembuangan akhir sampah ini, sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitar itu. Jadi hari ini yang ada di sini adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan warga Kelurahan WE Dabo yang bersedia membantu kami dengan sukarela kita melakukan pembersihan. Itu mungkin Pak Jerry ya. Pak Kadis, hari ini kan dilakukan pembersihan nih di sini ini. Lalu kemudian di sini saya lihat juga ada aktivitas pembersihan ya dengan menggunakan alat berat nih. Ini sebenarnya pelaksanaan ini Pak Kadis, pelaksanaan pembersihan ini di luar ini seperti apa nih skenarionya Pak? Ya, kami mau memastikan tidak ada sampah yang tercecer di luar begitu Pak Jerry ya. Karena seluruh sampah harus dibuang di tempat akhir pembuangan sampah. Sedangkan sampah-sampah yang tercecer di seputar karena kendaraan, lalu sampah-sampah rumah tangga yang dibuang sendiri di luar kontrol dari petugas di sini yang ada di luar, kami harus pastikan semua harus masuk di dalam. Nah, untuk itu kami memanfaatkan alat berat ini untuk memastikan seluruh sampah ini bisa digaruk dan dipindahkan. Jadi kalau di TPA itu sendiri Pak Kadis, ini ada berapa jenis penampungan yang ada nih? Tentu saja pasti ada klasifikasi penampungan sampah plastik dan organik dan anorganik nih. Seperti apa nih Pak Kadis? Nah, kalau untuk sementara Pak Jerry, kami lagi mempersiapkan tempat pemilahan sampah. Pemilahan sampah. Namanya TPS 3R, nanti bank sampah namanya. Jadi seluruh sampah-sampah anorganik kita akan tinggalkan di situ, sedangkan sampah-sampah organik kita buang di TPA yang gampang terurai. Sedangkan sampah-sampah plastik ini sudah ada penampungnya, itu dipilah plastik, gelas, besi, kita sudah pilahkan semua dan nanti ada penampungnya. Mereka yang membeli dari pemulung yang ada di sekitar TPA WE Dabo ini. Itu tujuan untuk apa tuh Pak? Nanti mungkin akan direproduksi kembali
Daur Nanti ulang maksudnya. didaur ulang ya, didaur ulang dengan apa namanya teknologi yang lebih baik, lebih canggih tapi kita tidak punya itu, ada di daerah Jawa semua. Tapi yang jelas apa yang kita lakukan sini, pemilahan sampah itu sudah ada pengepulnya. Mereka lah yang terima, sedangkan para pemulung di bawah memisah-misahkan atau memilah-milahkan sampah-sampah plastik yang tersisa itu untuk diambil sama pemulung dan dikirim. Jadi memang itu harus dilaksanakan pemisahan ya, sehingga kemudian tidak mencemari sampah yang sebenarnya akan didaur ulang gitu ya. Betul, Pak seperti Kadis. itu ya. Ya, Pak Kadis, tentu saja ini kalau di sini kita boleh tahu nih Pak Kadis, kalau luas apa namanya wilayah pembuangan sampahnya ini seperti apa nih Pak? Karena ini cukup jauh dari, kurang lebih 5 kilo dari rumah pemukiman ya. Betul. Di sini ya, jadi tidak dipastikan tidak mengganggu situasi dan kondisi keamanan kemasyarakatan setempat ya Pak Kadis ya. Betul Pak Jerry. Ya. Ini sangat strategis, ini tempatnya cukup jauh dari pemukiman dan areal kami ini cukup sekitar 7 hektar. 7 hektar ya? Ya, 7 luasnya. hektar ya. Luasan ini, tapi yang dimanfaatkan baru sekitar 5 hektar. Kami masih memiliki 2 hektar lebih yang tersisa ini dan belum dimanfaatkan, dan ke depan mungkin pengembangannya yang sisa ini akan kita manfaatkan. Termasuk mungkin nanti kita akan buat di luar dari ini tempat pemilahan sampah sebelum dimasukkan ke dalam. Di sini punya mesin reproduksi nggak untuk kemudian itu yang kemudian itu bisa melakukan pendauran sampah? Kita belum punya itu Pak Jerry, hanya kami punya mesin-mesin untuk apa namanya, untuk press plastik apa segala macam, nanti akan dikirimkan ke hasil-hasil itu. Kita akan kirimkan ke Jawa, kemana yang apa namanya bisa mendaur ulang sampah-sampah yang ada. Ya. Jadi sini juga merupakan saya lihat ini juga banyak ya rekan-rekan yang kemudian pengepul barang-barang seperti besi di sini juga ya Pak. Ada juga ya, dan membantu juga pertumbuhan ekonomi. Banyak, dan ini sangat membantu masyarakat setempat ini Pak Jerry. Mungkin orang agak kaget ini memang tempat kotor ya. Tetapi pada dasarnya menghasilkan uang. Nah ini kemudian ke depan kalau kita kelola dengan baik, ini justru akan menjadi satu industri yang bisa menghadirkan banyak tenaga kerja. Betul. Contohnya sekarang ini pemulung-pemulung ini satu hari itu menurut pengakuan mereka itu bisa dapat sampai 200-an sampai 300. Dari hasil pemilahan sampah yang mereka lakukan tadi, dikumpul lalu dijual langsung ke pengepul yang nanti akan datang menjemput di tempat sini. Di apa ya, kalau pendapatan kayak gitu di atas pendapatan seorang buruh kasar ya Pak ya? Iya, betul. Dan ini sangat bagi buruh-buruh ini, bagi orang yang tidak sekolah, saya pikir ini luar biasa. Dan bahkan tempat ini diperebutkan, banyak dari kabupaten lain yang datang minta kabupaten tetangga ini untuk bisa jadi apa namanya, pemulung di sini. Tetapi kami tidak izinkan, kami prioritaskan masyarakat setempat sini dari Kelurahan Wedabo yang langsung berdekatan, sehingga ini juga menjadi peluang kerja bagi masyarakat di sini. Ya, baik Pak Kadis. Pak Kadis, di Hari Kebersihan Internasional ini Pak Kadis, apa harapan Pak Kadis untuk masyarakat Sumba Barat dan terkhusus masyarakat kota yang kemudian kita yang memiliki sampah-sampah banyak ini agar tertib dalam pembuangan sampah, lalu kemudian di sini di daerah sini itu tetap terlestari dengan baik, sehingga kemudian itu apa yang dia menjadi harapan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk penataan sampah di wilayah ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh setiap kita di Sumba Barat Pak. Ini juga yang menjadi persoalan Pak Jerry. Kesadaran masyarakat itu sangat berpengaruh langsung terhadap pengelolaan sampah ini. Untuk itu pemerintah daerah sangat mengharapkan, kami berulang-ulang menghimbau baik melewat rapat, lewat keliling kepada masyarakat agar sampah-sampah rumah tangga itu dikelola sendiri oleh sumbernya. Nah contoh misal sampah-sampah itu nanti dipilah sendiri, plastik mana yang botol, mana yang besi, dan mana apa sampah-sampah organik itu dipilah di rumah tangga sendiri. Kemudian nanti untuk sementara ini pemerintah daerah memfasilitasi dengan melakukan pengangkutan. Begitu, sehingga kalau ketika kami dari Dinas Lingkungan Hidup mengangkut sampah-sampah yang ada dalam kota itu, bukan lagi sampah yang berbaur dengan segala macam jenis sampah, tetapi sampah-sampah yang sudah dipilah begitu. Jadi kami berharap sekali masyarakat Sumba Barat ini memahami harapan pemerintah, sehingga sampah-sampah itu dikelola dari rumah tangga sendiri.
Baik. Tidak harus pemerintah daerah yang mengelolanya. Baik, Pak Kades. Mungkin Pak Kades ditambahkan sedikit apa yang perlu ditingkatkan dalam penataan sampah di sini, Pak Kades? Ini juga mungkin penting sekali ya. Tempat-tempat mesin daur ulang yang kami punya ini memang belum. Masih kurang ya? Sudah ada mesinnya, cuman belum ada tempatnya. Ini yang mungkin kami perlu tambah. Ke depan ini juga sudah menjadi rencana besar pemerintah agar mesin-mesin yang ada itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Itu. Baik, Pak Kades. Masih ada yang ditambahkan, Pak Kades? Saya pikir itu saja dulu. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat yang bisa menyaksikan RRI ini, baik melalui siaran terrestrial YouTube RRI Sumba, RRI Sumba, agar seluruh masyarakat memahami betul apa yang pemerintah harapkan, bagaimana menjaga kota ini tetap bersih. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tapi masyarakat ikut berpartisipasi untuk menjaga kota yang kita cintai ini menjadi bersih. Sebagaimana harapan Bupati Sumba Barat menjadikan kota Eko Bubak sebagai kota berseri. Nah, tidak berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah ini tidak bisa dengan sendirinya. Harus bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat sehingga kita bisa mewujudkan kota berseri. Baik, Pak Kades, terima kasih atas informasi yang dapat dibagikan kepada kita semua melalui kanal YouTube RRI Sumba dan juga siaran terrestrial RRI Sumba yang dapat kami hadirkan untuk Anda di hari ini di edisi 20 September 2025. Dan saudara, itu tadi informasi-informasi di Hari Kebersihan Internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup di sekitar kota Waika Bubak dan juga di TPA Wedabo. Dan saat ini saudara, kami memantau tadi bahwa lokasi TPA Wedabo ini cukup sangat representatif untuk pengelolaan sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Waika Bubak dan sekitarnya, yang kemudian diangkut oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup di sini. Dan kita berharap ke depannya apa yang menjadi harapan pemerintah untuk penataan sampah di Sumba Barat itu dapat diindahkan oleh setiap kita sebagaimana tagline daripada pemerintah daerah, yaitu kota berseri, kota yang bersih, sehat dan rapi. Demikian informasi yang kami hadirkan dari TPA Wedabo. Saya Jirlende bersama dengan narasumber saya Bapak Ferdi Jawa. Mohon pamit dari hadapan Anda. Ini baru enak. Dulu yang semalam masuk luar biasa. Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2 Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita.